Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Sudah siap belajar hari ini? Siapkan alat tulis seperti pulpen, pensil, dan buku tulis untuk mencatat poin-poin penting di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Poin-poin yang akan kita bahas hari ini adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat tidak, kegiatan ekonomi ada berapa? Iya, ada 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada pemakai barang atau jasa. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi, distributor. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pengaruh kegiatan produksi yaitu bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Usaha ini dilakukan untuk mencapai kemakmuran hidup. Pengaruh kegiatan distribusi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya adalah agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Pengaruh kegiatan konsumsi. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu, yaitu pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Usaha ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Jadi, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Lancarnya kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Antara lain, yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang produksi. Yang kedua, membuka peluang lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Yang ketiga, munculnya usaha jasa pengiriman. Dan yang terakhir, mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi jelas akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sebab, jika rangkaian kegiatan tersebut terkendala, maka akan terputus siklus kegiatan ekonomi di masyarakat. Peluang meningkatnya lapangan pekerjaan di bidang produksi akan meningkat sehingga pendapatan masyarakat pun akan meningkat.
Dengan banyaknya barang-barang produksi, maka akan membuka peluang usaha di bidang distribusi dan memudahkan masyarakat mendapatkan barang yang diinginkan. Sehingga pemenuhan barang konsumsi mudah didapat. Dengan mudahnya mendapatkan barang-barang produksi, maka masyarakat akan lebih sejahtera. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan. Biasanya modalnya terbatas. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama ada usaha pertanian. Kebanyakan petani mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha yang dikelola perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya yaitu membuka warung, pedagang kaki lima, pedagang lapak di pasar, dan pedagang hasil bumi. Lalu yang ketiga ada industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dilakukan perseorangan. Contoh industri kecil yaitu usaha kerajinan, bisa mebel meja, kursi, atau lemari. Contoh yang lain itu industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Lalu usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang terakhir yaitu usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, sekarang kita masuk ke contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contoh yang pertama yaitu firma. Apa sih yang dimaksud dengan firma? Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Contoh CV salah satunya adalah CV Jaya Motor. Lalu contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki wewenang terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan tersebut. Contoh PT yaitu contoh PT Pembangunan Jaya. Yang keempat ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu
perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Contoh BUMN yaitu PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayar setiap bulannya. Contoh koperasi yaitu Koperasi Unit Desa atau KUD. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga kalian paham ya. Tapi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.